Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Dapur Umi Gaida. Di video kali ini Umi Gaida mau berbagi lagi masih di seputar roti-rotian ya. Ini roti khas Maroko atau roti pipi ya, yang sangat enduli tapisan. Ini mirip-mirip paratha ya, mirip canai, tetapi dari bahan-bahannya sangat berbeda sekali. Rasanya enak banget, lezat, pokoknya mah cocok banget untuk sarapan pagi. Rotinya itu bersisik berlapis dan juga renyah saat dimakan. Nah, bagi kalian yang penasaran, masuk disimak videonya. Langkah pertama, siapkan air 300 ml. Ini airnya hangat ya teman-teman, 300 ml. Hangat-hangat gitu ya. Terus kita tuangkan di baskom seperti ini. Lalu tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian garam setengah sendok makan atau sesuai selera. Terus ada ragi instan seperempatnya saja, ragi biasa seperempatnya aja, dan baking powder 1 sendok teh. Kemudian ada tepung semolina ya teman-teman, atau samit di sini namanya, yang lembut ya, yang halus ya. Kan ada yang kasarnya gitu ya teman-teman, ini mah yang halusnya untuk roti-rotian ya. Jadi bahannya itu sangat berbeda sekali ya dengan canai mah, tapi rasanya mirip-mirip canai atau Mariam. Kemudian aku tambahkan tepung terigu 2 gelas. Aduk-aduk hingga tercampur ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini rotinya bercampuran dengan semolina ya, antara tepung dan semolina. Kemudian aku tambahkan lagi tepung terigu kira-kira 2 sendok makan atau seperempatnya saja ya dari gelas itu yang saya pakai. Lalu akan saya uleni di sini sebentar saja hingga adonannya benar-benar kalis ya. Jadi tidak usah lama-lama, 2 menit 3 menitan gitu. Kemudian tutup dan diamkan selama setengah jaman ya, 20 menit juga bisa. Ini aku diamkan setengah jam. Lalu siapkan wadah ya untuk menyimpan adonannya nanti. Ini wadahnya apa aja, lalu kasih minyak ya sedikit. Dan ini udah setengah jam, lalu akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 6 bagian atau sesuai selera. Nah, ini dibulat-bulatkan dulu ya kayak gini, lalu dibaluri dengan minyak ya kayak gini. Tutup, diamkan selama 1 jam ya teman-teman, atau setengah jam juga bisa ya. Ini aku diamkan 1 jam. Lalu aku siapkan bahan-bahan lain, ada tepung semolina lagi, ini kira-kira 3 sendok makan ya, yang halus kayak tadi. Lalu ada butter, ini butternya udah dicairkan dan aku campurkan dengan minyak sayur secukupnya aja ya. Lalu ini ada baking powder setengah sendok teh atau seperempatnya aja, lalu diaduk-aduk seperti ini. Ini tujuannya saya juga belum tahu karena ini rotinya roti khas Maroko, cuman karena bahan-bahannya seperti ini dan cara membuatnya seperti ini, jadi saya ikutin aja. Ternyata rasanya endolita pisan teman-teman, kalian wajib cobain ya. Oh ya, tadi tan adonannya udah 1 jam, lalu akan aku tarik-tarik sama kayak roti canai ya, kayak roti Mariam, ditarik-tarik lagi, dilebarkan, lalu dikasih butter seperti ini, diolesi butter ya. Ini butter tercampur dengan minyak dan juga baking powder ya teman-teman. Ini butternya kira-kira 10 gram dan juga minyak sayurnya kira-kira 3 sendok makan atau 4 gitu teman-teman. Secukupnya aja sesuai takaran rotinya ya. Lalu aku tambahkan baking powdernya tadi ya, seperempatnya aja atau setengah sendok teh ya. Kayak gitu. Ini bahan-bahan untuk campurannya seperti itu ya teman-teman. Tuh sama ya kayak roti canai, dilebarkan, dikasih butter. Oh ya, diaur-aur sama semolinanya, lalu digulung ya. Nah, kita contohkan ya lagi karena tadi tuh kelewatan ya cara menabur-nabur si semolinanya. Ini udah dilebarkan seperti ini. Adonannya bagus sekali ya, walaupun cuma sebentar karena ada tepung semolina. Cuman ini agak-agak kasar karena tepung semolina itu kasar, emang kasar ya, nggak halus. Tuh, tapi lembut sekali teman-teman, elastis banget. Oh ya, setelah dilebarkan dikasih butter, lalu diaur-aur si semolinanya ini ya, tuh kayak gini. Lalu ditutup ya atau dilipat-lipat karena kan bentuknya kotak-kotak. Biasanya kalau roti mesemen mah ya, roti pipi khas Maroko mah biasanya kotak-kotak, tapi ada juga yang bulat-bulat sih. Dikasih lagi butter, dikasih lagi, diaur-aur lagi sama semolinanya, seperti itu seterusnya ya teman-teman.
Setelah diolesi butter tuh diaur-aur dengan semolina, lalu dilipat-lipat segi 4 kotak seperti ini. Tuh kayak gini, pokoknya mah gampang pisan teman-teman. Dan rasanya tuh enak banget, kalian wajib cobain ya. Oh ya, kalau untuk membeli tepung semolina katanya di Shopee sudah banyak ya, di Shopee, di Tokopedia, di supermarket terdekat mungkin sudah ada ya teman-teman. Katanya sih di Indonesia sudah banyak. Ini tuh elastis banget adonannya teman-teman, tidak mudah sobek atau robek sama kayak tepung ya. Tepung-tepung biasa, padahal ini tepung semolina, cuman bercampur aja dengan tepung biasa ya. Tepung terigu. Cuman bagus banget gitu, nggak mudah sobek itunya adonannya itu. Padahal cuma 1 jam ini aku biarkan teman-teman. Ya tutorial nama kalian simak aja ya, kayak gini tuh. Dikasih butter, diaur-aur sama semolinanya, lipat-lipat udah ya kayak gini. Sebenarnya bentuknya ini kotak-kotak ya, cuman ada juga sih yang bundar-bundar tapi sesuai selera ya untuk model mah. Cuman aku mah ke Maroko-Marokoan, ini Arab Maroko ya teman-teman, ala-ala Maroko. Jadi seperti ini. Ini tuh makanan khas Maroko yang terpopuler ya untuk sarapan ataupun di bulan Ramadan ya untuk buka puasa. Ini terpopuler banget karena ini makanan roti khasnya mereka ya teman-teman. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita lipat-lipat atau kita bentuk segi 4 seperti ini dan ditutup lagi, biarkan sebentar aja, kira-kira 10 menitan ya teman-teman, supaya lentur aja ketika kita menggilasnya nanti. Oke, ini udah 10 menit. Tadi yang pertama mana yang ini ya, kita mulai yang pertama dulu. Digilas ya teman-teman, dipipihkan seperti ini, sama kayak mau bikin paratha ya, kayak bikin roti canai, roti Mariam, seperti itu. Tutorial nama hampir sama, cuman bahan-bahannya itu ya agak berbeda, soalnya ini ada tepung semolinanya ya, ada ragi ya, ada apalagi baking powder juga ya, tapi nggak pakai telur ya teman-teman, segitu aja. Setelah kita pipihkan menipis, kita akan panggang ya seperti ini. Jadi si teflonnya itu dipanasin dulu, diolesan dengan minyak lalu panggang. Ini banyak aku skip ya teman-teman karena kelamaan ya. Tapi kan teman-teman juga tahu cara memanggangnya gitu ya. Nah seperti ini. Dioles-oles dulu ya dengan minyak ya si teflonnya. Lalu letakkan si roti pipihnya atau roti khas Marokonya ini. Roti mesemen ya, ini namanya mesemen kalau di Maroko mah ya teman-teman. Namanya mesemen, kalau orang Yaman bilang ini namanya melawe ya. Kalau di Arab namanya patirah ya teman-teman. Tapi kita mah bilang ya paratha aja karena mirip paratha, mirip roti Mariam itu, roti canai, mirip banget. Dan rasanya juga ini tuh kenyal teman-teman, teksturnya lembut, empuk, kenyal, tapi saat dimakan itu ada renyah-renyah gitu, soalnya kan ini terbuat dari tepung semolina ya, bukan terigu saja, ada tepung semolinanya. Jadi ketika dimakan itu ada renyah-renyahnya gitu teman-teman, ketika kita gigit tuh ada renyah-renyah gitu. Pokoknya mandul pisan teman-teman, kalian wajib cobain ya biar tahu rasanya roti khas Maroko ini, roti pipih ya, atau flatbread gitu ya kalau bahasa Sundanya katanya gitu. Bukan Sunda, maksudnya Inggrisnya itu katanya flatbread gitu. Kalau saya bilang inilah roti aja udah ya, roti teflon, roti pipih, roti tipis, roti Mariam, soalnya mirip-mirip Mariam ini. Mirip roti paratha ya, mirip roti canai gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua. Kita letakkan dulu karena masih panas ya teman-teman. Tuh ini udah agak dingin-dingin ya. Dan teksturnya itu benar-benar empuk, lembut, kenyal gitu teman-teman. Kenyal banget, tapi saat dimakan itu ada renyah-renyah gitu. Soalnya kan terbuat dari tepung semolina ya, bukan terigu semua. Dan hasilnya jadi bersisik, berlapis ya teman-teman, seperti ini tuh. Pokoknya mah dicocolkan sama apapun ini bisa teman-teman. Tapi kalau orang Maroko biasanya dicocolnya sama daging-daging khas mereka ya, rendang-rendang khas mereka, makanan-makanan khas mereka. Ini dicocol juga sama madu, mantap. Sama keju, sama telur bisa juga. Kadang-kadang aku mah sama telur ya teman-teman, atau keju ya, anak-anak tuh sama keju gitu. Tapi kalau mau sama yang lain, sama kare-kare, kuah-kuah berkuah juga bisa teman-teman. Yang misalkan sama kare-kare gitu kayak rendang gitu bisa.
sama sop lentil atau wedes bisa banget, sama pul bisa pokoknya mah. Ini kenapa lembut, nggak seperti paratha ya. Paratha juga sih lembut, cuman paratha mah ada renyahnya gitu kan. Pokoknya mah enak juga paratha itu dan canai itu ya, semuanya enak. Cuman itu perbedaannya ini pakai ragi ya teman-teman. Kalau orang Maroko mah bikinnya pakai ragi ya. Pakai ragi ya tuh, terus pakai semolina ya teman-teman. Dan bentuknya itu biasanya kotak-kotak seperti ini ya. Jadi segi empat gitu ya teman-teman. Dan roti meseman ini atau meseman ini terpopuler sekali di saat bulan Ramadan teman-teman, sangat populer banget, sangat laris gitu, lebih laris daripada bulan-bulan biasanya. Tapi bulan-bulan biasanya juga laris banget gitu buat sarapan gitu ya teman-teman. Pokoknya mah ini khas banget, khas Maroko, jadi apa ya, jadi pokoknya mah ini selalu ada gitu buat mereka ya tiap hari. Sama kayak di Arab Saudi kan makanan pokoknya itu roti ya, jadi tiap hari itu harus ada roti. Nah sama di Kairo juga atau Maroko begini teman-teman, harus ada seperti ini tiap hari buat sarapannya itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mungkin sekian dulu di video kali ini cara saya membuat meseman roti khas Maroko yang terpopuler. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.